peran-peran ulama itu sangat penting, tapi perannya itu bukan dalam arti mempolitisasi agama. Semakin banyak orang memberikan masukan, tapi kan tidak dalam arti mau mencampuri kan. Ini kan hanya memberikan masukan, maka menurut saya akan semakin baik itu kok. Kiai-kiai penyambung lidah rakyat. Para ulama, para kiai-kiai ini berkumpul itu kan bukan untuk menjadi tim hore kan. Mereka soal politik, soal pilpres itu terlalu rendah lah gitu untuk motivasi utama mereka. Motivasi utama mereka kan menjaga bangsa. Menjabat presiden, insya Allah subhanahu wa ta'ala, dimohon Bapak Ganjar untuk membuat jamiah masyayikh yang selalu mengawal atau di sisi jenengan. Hari ini seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semoga menjadi pemerintahan yang baik dan bisa meneruskan Khulafaur Rasyidin. Video yang kita lihat tadi barusan itu adalah pertemuan antara Ganjar Pranowo dengan sejumlah kiai senior ya, ada Gus Mus, Gus Baha dan sejumlah kiai lain di pesantren Al Anwar Sarang Rembang, pesantrennya Kiai Maimun Zubair almarhum. Dan menurut saya ini sesuatu peristiwa yang menarik dan penting. Cuma sayang agak kurang banyak mendapat liputan ini. Saya sekarang bersama Guntur Romli, santri NU yang juga banyak menggeluti isu-isu tentang keislaman, pesantren dan juga isu-isu tentang bagaimana pertemuan atau dinamika hubungan antara politik dan Islam. Gitu. Bung Guntur, Anda memaknai peristiwa pertemuan silaturahmi masyayikh di Rembang dengan Ganjar itu gimana? Majelis masyayikh. Majelis masyayikh ya. Saya baru sadar ketika Anda minta saya untuk mengulas video ini dan katanya tidak terlalu rame ya respon. Saya juga agak berpikir ya, meskipun misalnya kayak Pak Ganjar juga menampilkan di medsos dia, kemudian ada di beberapa berita itu kan. Mungkin ini tidak menarik sebagai berita ya kan? Karena memang Pak Ganjar itu sudah terlalu dekat ya dengan para ulama, para kiai. Itu mungkin menurut saya itu ya. Kalau tiba-tiba Pak Ganjar mau pilpres mau pemilu gandengan dengan kiai sebelumnya nggak pernah, mungkin menarik. Itu kan. Tapi karena Mas Ganjar memang sudah dekat, ini mungkin suatu hal yang tidak hal yang biasa, tidak menjadi berita. Di kita kan kalau nggak agak gila itu kan nggak jadi berita. Kalau nggak negatif. Nah, tapi menurut saya salah satu bukti adalah bagaimana Mas Ganjar kan mengambil pasangan Gus Yassin ketika putra Mbah Mun ya. Jadi sampai sekarang masih sampai sekarang karena Gus Yassin mau maju DPD kan harus mundur dari jabatan sebagai wakil gubernur itu kan. Tapi Gus Yassin hadir pada pertemuan itu dan tetap. Dan itu juga salah satu dari bukti kedekatan ya. Dengan itu kan Pak Ganjar ini kan bisa dibilang sebenarnya itu anak kesayangannya Mbah Mun juga. Ya. Dalam setiap minta nasihat termasuk juga soal politik, soal termasuk juga sebenarnya soal pabrik semen ya. Yang di Rembang Pati. Itu kan alasannya juga, merupakan juga permintaan dari almarhum Mbah Mun. Kenapa? Karena di situ banyak penambangan untuk bahan semen ya, dan itu merusak lingkungan. Dan itu secara liar dari tahun sejak 90-an. Nah, ketika dibangun pabrik itu sebenarnya kan untuk mengatur yang liar, yang rusak-rusak itu menjadi ya sesuai dengan aturan bagaimana kedalamannya, kemudian wilayah yang bisa ditambang gitu kan.
caranya kan itu kan sebenarnya persis pemikiran fikih sosialnya Sal Mahfud soal lokalisasi. Gitu kan? Jadi daripada ini menyebar, kenapa nggak disatuin kemudian dikatakanlah diatur ya. Ini dan itu juga alasan kenapa Mas Ganjar itu dalam soal pabrik semen itu ya, dia ada pembelaan karena juga ada di situ untuk Bahmun itu kebijakan itu ya. Meskipun setelah itu kan ketika Mas Ganjar disodorin ada izin untuk pabrik semen yang lain, beliau udah menolak karena memang udah merasa cukup. Tapi untuk peristiwa yang itu kan sangat luar biasa. Dan di situ juga kan ada perbedaan misalnya dengan Gusmus soal itu kan. Gusmus termasuk katakanlah yang kritis terhadap pembangunan semen itu. Tapi ya inilah bagian katakanlah dan itu sangat terkenal di kita di orang NU, mana kiai di situ yang dukung, mana yang nolak. Tapi intinya adalah segala hal yang menjadi tindakan-tindakan kebijakan politik dan juga keluarga, saya kira Mas Ganjar itu ya, dari pihak istri, dari Ning Atikoh ya, cucunya Mbah Hisham Kalijaran dengan Purbalingga juga kedekatan dengan ulama itu ya sangat kuat. Kemudian juga sebenarnya pasangan Ganjar Yasin, nasionalis dengan religius, yang merah dengan yang hijau, PDIP dengan NU lah dengan P3, itu juga yang menjadi inspirasi Pak Jokowi mengambil Kiai Ma'ruf Amin sebenarnya untuk 2019 ketika banyak dengan masalah isu agama dan sebagainya. Kiai Ma'ruf ya ketua umum MUI, Rais PBNU kemudian diambil ya kan untuk dipilih menjadi pasangan. Ini kan salah satu dari terkait juga ada strategi politik juga pastilah ada di situ. Tapi kan juga untuk mengafirmasi bahwa peran-peran ulama itu sangat penting. Tapi perannya itu bukan dalam arti mempolitisasi agama, tapi sebagai katakanlah inspirasi atau penguat moral atau sebagai katakan kekuatan moral yang ada di masyarakat. Tokoh-tokoh ini kan memang harus dilibatkan ya. Selama ini mereka yang katakan yang sehari-hari bertemu dengan warga, dengan masyarakat, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan, pasti keluhan menjadi curhatan masyarakat dan sebagainya. Ya memang kalau pemimpin ingin mengetahui cerita masyarakat, selain juga tentu saja bisa bertemu dengan masyarakat yang lain kan, dengan tokoh-tokoh ini kan juga bisa dilibatkan. Nah di situ yang pertemuan menurut saya sangat penting pertemuan itu gitu. Dan ini Bung Guntur yang menurut saya juga istimewa ya dari silaturahmi dengan silaturahmi Ganjar Pranowo dengan para masyayikh ini, para kiai ini adalah sosok yang terlibat di dalam pertemuan itu ikut hadir. Gus Baha misalnya, yang kita tahu tingkat penerimaannya publik kepada beliau ini kan karena beliau ini betul-betul sosok yang sangat dihormati lah gitu ya. Terus Gusmus gitu, ada Gus Baha dan Gusmus yang selain juga para tokoh-tokoh kiai-kiai dari luar Jawa ya, dari Jawa juga banyak kan, ada macam-macam disebutkan juga. Terus dari luar Jawa dan mereka menitipkan amanat. Nah ini menitipkan 8 amanat ke Ganjar. Nah menitipkan amanat itu kan menunjukkan bahwa mereka mempercayakan sebuah urusan publik ya dengan Pak Ganjar gitu. Gimana Anda melihat itu tuh? Maksudnya tokoh yang sekaliber Gusmus dan Gus Baha gitu loh. Jadi memang itu tidak lepas tentu saja dari ketokohan almarhum Mbah Maimun Zubair gitu kan. Yang sampai akhir hayatnya kan ya dekat dengan Pak Ganjar. Waktu haji juga Mas Ganjar juga ziarah ke makamnya Mbah Mun. Apalagi di situ, dan Gus Baha itu kan masih santrinya di Al Anwar, Gusmus masih saudara. Nah, ketika dua tokoh ini yang mengundang, maka dan tokoh ini sangat dipercaya lah ya, secara punya kekuatan moral dan bukan tokoh politik kan, sebenarnya kan. Gusmus dengan Gus Baha itu kan bukan tokoh politik sampai sekarang. Kalau Mbah Mun ya memang P3. Ya, tapi kan Mbah Mun itu kan meskipun juga P3 kan, tapi kan punya wawasan kebangsaan dan kekuatan moralnya itu ada, nggak hanya jadi lebih kuat ke kiainya daripada
dia tuh masuk partai untuk jaga partai, bukan malah terbalik. Sebagaimana misalnya Gus Dur dengan Ya, PKB, dengan ketika PKB mendirikan zaman PKB itu kan PKB Gus Dur lebih besar daripada dari PKB, sebagaimana Kiai Maimun lebih besar dari P3. gitu Dan ketua umum, kalau ceritanya ketua umum sekjen di DPP P3 kalau mau ngambil keputusan selalu sowan dulu, selalu nanya dulu ke Mbah Mun tuh kan untuk membuat kebijakan-kebijakan. Nah, dan itu kemudian yang datang juga saya lihat kan kalau lihat daftar hadirnya ada Mbah Anwar Mansur, ada Mbah Abdullah Kafabihi, kemudian juga ada Kiai dari Kiai Khalwani juga dari Purworejo, dari kiai-kiai yang sangat menurut saya yang memang selama ini lebih menjadi kekuatan moral ya. Dan saya sih bisa ngikutin pengajian mereka kayak di Instagram kayak Khalwani juga apalagi ya Gus Baha sangat kuat. Jadi menurut saya ini Rembang ini, pertemuan masyayikh para kiai di Rembang ini memberikan energi tersendiri untuk Mas Ganjar ini. Apalagi dipercaya untuk memberikan amanat, dan di situ yang menurut saya ya ada jam'iyah masyayikh di situ. Jadi kayak dewan penasehat para kiai untuk presiden. Menurut saya ini menarik. Informal ini informal. Meskipun ini kan ada, kita punya itu namanya di sini kalau sistem kenegaraan kita kan ada namanya Watim Pres untuk Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi untuk kan sekarang kan yang salah satu yang masuk itu kan Habib Lutfi bin Yahya. Dulunya kan ada Kiai Hashim Muzadi juga pernah di situ. Betul. Nah, sebenarnya ini untuk daerah-daerah katakanlah yang Muslim yang mayoritas seperti Mesir, dewan ini sebenarnya bukan hal yang aneh gitu kan. Kalau itu sebagai bagian dari dewan konsultatif ya penasehat atau apapun, atau untuk ngelihat bagaimana ini, menurut saya itu bisa dibuka lah kemungkinan seperti itu. Semakin banyak orang memberikan masukan, tapi kan tidak dalam arti mau mencampuri kan. Ini kan hanya memberikan masukan, maka menurut saya akan semakin baik itu kok. Nah itu juga peran kiai sebagai pemberi masukan, katakan aja menjadikan agama sebagai inspirasi untuk sebuah kebijakan, bukan sebagai hal yang dipolitisasi. Nah kalau politisasi agama itu kan menjadikan agama untuk menggebuk pihak lain yang berbeda kan. Misalnya penggunaan politik ayat mayat di Jakarta itu kan itu kan yang mencemas, yang menakutkan gitu. Agama dipakai untuk menghantam lawan politik gitu. Dan itu yang dikatakan oleh Gusmus tentang Tuhan kok diajak kampanye. Nah, itu kan arahnya kan ke situ. Bawa kampanye. Nah, tapi kalau pertemuan kiai ini, Bung Guntur ya, kalau aku lihat ya, ini kan memberikan amanat. Ini kan memang mencerminkan, menggambarkan sebenarnya relasi ideal antara ulama, antara pemuka agama dengan penguasa. Itu menurut Anda gimana? Ulama. Jadi maksud saya, ulama dengan umaro itu. Jadi itu kan penting gitu untuk Kalau kita lihat kan yang hadir rata-rata itu kan kiai yang memang di Jawa Tengah. Mereka yang memang mengetahui selama ini kepemimpinannya Mas Ganjar di Jawa Tengah. Saya kira mereka sudah melihat model yang baik ya antara Mas Ganjar dengan Gus Yassin, kemudian juga bagaimana sikap kepedulian dan perhatian Mas Ganjar terhadap kiai, terhadap dunia pesantren, terhadap misalnya tradisi dalam agama sebagai tradisi bukan sebagai politik ya. Tradisi sholawat dengan Habib Syekh misalnya itu kan sangat kuat ya, dengan Habib Lutfi juga kan. Ya istilahnya itu ya agama ya sebagai bagian kekuatan ajaran, ini kan kalau bahasanya almarhum Kiai Hashim Muzadi, agama ada sebagai kekuatan ajaran, kekuatan moral, bukan sebagai kekuatan gerakan politik gitu kan. Agama yang hidup dalam budaya, dalam masyarakat kan Gus Dur selalu di situ. Maka ini yang pemerintah harus memberikan jaminan, negara tuh harus memberikan jaminan, memberikan memfasilitasi, karena ini kan bagian dari katakanlah hak kebebasan beribadah warganya. Misalnya kalau ada orang tradisi selawatan, pengamanannya disiapkan, tempatnya disiapkan, kan bagian dari jaminan itu ya. Tentu saja ya
ya kalau kita lihat kiai-kiai yang hadir ya tidak hanya Islam tentu saja. Ini kan kiai yang terkenal memang juga open minded, yang inklusif, yang juga terbuka, membela juga. Gusmus kurang apanya Gusmus misalnya kalau ada kelompok Kristen gereja dizalimi dia juga ikut membela. Nah di situ sebagai agama sebagai ajaran yang kekuatan moral yang inklusif ya, yang memanusiakan manusia. Nah, kalau istilahnya Bung Pram itu. Nah di situ menurut saya. Jadi ini memang kiai-kiai yang hadir bukan kiai-kiai yang berpatokan kepada eksklusivisme gitu ya. Eksklusivisme ya. Bukan. Tetapi yang inklusif yang juga semangat kebangsaannya tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat ya Bung Guntur ya, beberapa amanat kan ada 8 tuh amanatnya. Itu yang menarik itu misalnya pertama ya, itu prestasi yang ini amanat yang tercantum para kiai dan menyepakati bahwa prestasi yang telah dilakukan oleh Jawa Tengah dan beberapa terobosan kebersamaan nasionalis religius hendaknya dapat dilanjutkan dengan skala yang lebih luas. Khususnya dalam memaksimalkan pengelolaan dan penghimpunan zakat melalui Baznas. Nah, yang kedua juga menarik, akses komunikasi dari warga, bukan dari umat Islam saja loh, dari warga ke pemerintah hendaknya dipermudah, diteruskan serta diperluas hingga skala nasional. Gitu. Ini kan maksud saya keprihatinan kiai terhadap persoalan kebangsaan kan, gitu. Kerakyatan dan kemajuan gitu. Jadi hal yang baik diteruskan dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya itu sesuatu yang menurut saya jadi model yang bagus gitu loh. Relasi ulama dan penguasa itu bukan menjadikan agama Islam atau syariah itu sebagai fondasi agama. Mereka kan enggak, justru menentang negara Islam, formalisasi kan, justru menentang negara syariah tetapi pengen supaya peran agama itu menjadi kekuatan moral yang seperti Anda bilang itu gitu. Kiai-kiai penyambung lidah rakyat. Ini kan yang berkumpul. Jadi yang mereka suarakan bukan kepentingan mereka atau bukan kepentingan golongan mereka, bukan kepentingan golongan kiai atau bukan kepentingan golongan pesantren, tapi yang benar-benar masyarakat. Itu kan salah satu contoh misalnya program Mas Ganjar yang bedah rumah. Itu kan kerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah, kemudian Basnas. Itu hampir 1 juta rumah dibedah yang memang tidak layak. Hampir 1 juta lemah. Ada program juga namanya itu tuku lemah oleh tanah. Tuku tanah oleh omah. Oh, jadi beli tanah dapat rumah. Itu ada 600.000. Ya ini DP 0% yang nyata ya yang di Jawa Tengah. Dibangunkan rumahnya oleh Pemprov Jawa Tengah. Kemudian angsurannya itu 355.000 gitu per bulan. Itu sudah dilakukan. Ini bagian yang disebut dengan tadi kan menyebutkan Basnas itu kan. Jadi ada alokasi dana-dana juga dari pemerintah daerah, Pemprov juga ada, kemudian dari zakat juga ada, itu dikembalikan ke masyarakat ya. Termasuk ya itu untuk orang-orang yang lemah itu ya, untuk santunan, termasuk juga untuk pendidikan gratis, membangun asrama untuk siswa-siswa. Kan yang terbaru tuh kan ada wawancara Mas Ganjar dengan beberapa lulusan dari siswa SMK negeri di Jawa Tengah, ada yang kerja di Jepang. Tahu kalau kerja di sana gajinya kira-kira berapa? Udah dikasih tahu? Sudah Pak, 18. Bersihnya 13 juta. Woi. Mau kirimi berapa untuk orang tua gitu? Siap Pak, 5 juta Pak. Woi. Oke, belajar yang rajin ya. Pak Dongake sukses ya. Wah, kamu hebat loh. Ada yang jadi brimob ya, ada yang jadi di kereta api itu kan. Dan mereka bilang ini sekolah gratis, kemudian asramanya gratis, dikasih makan, dikasih seragam, dikasih sepatu dan semuanya, dan mereka dari golongan yang tidak mampu, dan itu ternyata itu semua itu hasil dari subsidi silang, ada dari Pemprov juga ada, dari Basnas ada. Nah, kayak contoh-contoh kayak gini yang bisa dikembangkan sampai nasional, itu yang mungkin mimpinya para kiai ya ke situ gitu. Ya. Dan
yang itu yang pungli termasuk pungli. Iya. Kepala sekolah yang pungli langsung iya, dicopot iya. itu. Langsung GP langsung ini ya. Langsung Yang katanya bilang. berapa 300.000 tiap kali naik tahun tuh kan untuk uang. Dia nggak nyebut sebagai uang gedung, tapi infak. Sama aja itu pungli. Kedok infak langsung dicopot. Nah, kembali ke soal ini Iya. Bung Guntur. Soal amanat tadi ini menarik ke 8 amanat Iya. dari para ulama, para kiai-kiai ini ya. Ada poin soal penanganan masalah radikalisme. Radikalisme. Jadi mengenai masalah radikalisme hendaknya pemerintah lebih serius dalam mengatasinya, khususnya di daerah-daerah rawan konflik. Iya, Ini buat saya menarik, di tengah orang sinis dengan isu radikalisme, kan selalu ada ungkapan itu kan radikal. Ya, jadi kayaknya kalau orang bicara radikalisme atau pemerintah menangani radikalisme itu hanyalah pura-pura saja untuk nutupi kasus-kasus yang besar gitu. Jadi radikalisme itu bukan isu real menurut sejumlah para penyinyir ini. Tapi para kiai ini mengakui bahwa radikalisme itu nyata sebagai ancaman ya. Dan pemerintah harus mengatasinya gitu. Jadi menurut saya kan ini sebuah, bayangin kiai-kiai ini kan tahu bahwa radikalisme terutama khususnya yang berbasis agama ya, radikalisme Islam gitu misalnya, kan selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa paling Islam gitu kan. Betul. Tapi para kiai ini justru nggak terus kemudian bilang pemerintah ini menggunakan isu radikalisme untuk kepentingannya, tapi justru malah minta pemerintah mengatasinya gitu loh. Karena kiai dan pesantren itu juga menjadi korban dari radikalisme. Radikalisme gerakan radikal yang menghapus sampai ke akar kan selalu sasarannya pertama soal tradisi. Tradisi, ya. Tradisi bagaimana santri dengan kiai atas nama puritanisme ya. Puritanisme termasuk juga kan awalnya kan dari situ sebelum menjadi gerakan politik kan yang kemudian melakukan tindakan kekerasan, tapi kan awal yang sangat langsung bergesekan secara langsung dengan masyarakat ya, dengan kiai dengan pesantren, dengan NU lah khususnya. Secara budaya kan. Betul. Jadi radikalisme ini kan selalu sering kayaknya radikalisme Islam kan seringnya berbasis kembali ke Quran hadis yang letterlek dan sesuai abad 7 gitu kan. Iya, ngapain dengerin kata kiai, dengerin kata hadis Nabi kan gitu. Orang radikal selalu bilang gitu. Ngapain lu baca kitab kuning? Langsung aja Quran dan hadis. Yang harus kita ikuti itu adalah Al-Quran dan hadis, bukan kitab kuning, bukan omongan kiai kan gitu sering mereka kan. Nah, di situ gesekan-gesekan itu yang langsung antara kelompok-kelompok radikal dengan pesantren, dengan kiai, dengan NU, dan ketika itu menjadi gerakan politik atau gerakan senjata kan para kiai menjadi korban. Kiai NU yang menjadi korban DITI di Jawa Tengah, di Jawa Barat khususnya kan, di Garut ya di mana-mana itu kan. Kiai lah yang pertama kali menjadi korban. Kenapa? Karena mereka setia kepada Republik Indonesia waktu itu. Kemudian ini DITI ingin mendirikan negara Islam. Kiai lah dianggap sebagai musuh paling utama, togut. Pembantu togut. Iya, dia bilang itu kan. Nah ini yang terjadi ya. Kalau kita lihat sejarahnya kan memang seperti itu. Dan itu juga bukan hanya dalam konteks Indonesia ya. Di Syria misalnya semua. Siapa itu kiai ulama besar yang Az-Zahabi kalau di Mesir, yang Mesir. Bukan yang meninggal dibunuh di masjid. Yang dibom oleh ISIS. Al-Buti ya? Iya, Muhammad Ramadan Al-Buti. Iya, itu kan dari segi tradisi keagamaan, keislamannya kan mirip NU sebenarnya kan. Percaya dengan ngikuti mazhab dan lain-lain. Itu kan bertentangan dengan kaum Puritan yang menghalalkan pemakaian kekerasan untuk menghancurkan kelompok yang mereka anggap menyimpang ini gitu. Mesir juga menteri agamanya sama tokoh Al-Azhar, Az-Zahabi juga dibunuh oleh kelompok-kelompok radikal oleh mereka itu. Kalau Syria kan gak hanya orang yang hidup, kuburannya digali sama mereka. Makanya wali-wali itu kan karena dianggap syirik, karena dianggap ini kan mau dihancurkan dengan makam-makam. Jadi pesantren dan kiai itu ya memang akan berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok puritan ya, karena memang agenda mereka kan di situ kan. Atas nama puritanisme itu loh. Nah, ini yang terakhir nih Bung Guntur ya. Saya ingin maksudnya melihat soal silaturahmi ini dalam konteks yang dalam lanskap yang lebih besar ya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya para ulama, para kiai-kiai ini berkumpul itu kan bukan untuk menjadi tim hore kan. Mereka
soal politik, soal pilpres itu terlalu rendah lah gitu untuk menjadi motivasi utama mereka. Motivasi utama mereka kan menjaga bangsa, menjaga gimana supaya umat dengan bangsa itu berjalin sebagai sesuatu yang saling menguatkan lah gitu ya. Nah, dan mereka mempercayakan ke Ganjar gitu, bukan misalnya ke Caimin gitu misalnya, atau ke Prabowo gitu misalnya. Gimana Anda melihat makna pertemuan semacam ini ya dalam situasi di mana yaitu muncul politisasi agama, muncul hal-hal yang membuat orang itu ngeri lah dengan kaum radikal dan seterusnya. Kok muncul ada sejumlah kiai yang ketemu calon presiden ya, dan presidennya PNI lagi ya, PDIP lagi, nasionalis gitu, bukan dari PKB atau dari kalangan partai Islam. Kalau menurut saya karena mereka memang udah tahu tuh siapa Ganjar Pranowo. Termasuk kalau yang ini kan Gus Yassin pasangannya kan pasti dekat tuh dengan kiai-kiai. Kalau ada saja ada aib, isu harta, isu apa, Gus Yassin kan pasti tahu tuh. Ya betul. Dan pasti cerita ke kiai. Nah kalau ini Ganjar memang ya yang terlihat banyak kelebihannya kan pasti juga cerita kiai. Jadi ini lebih ke panggilan nurani ya ketika mereka memberikan amanat kepada Mas Ganjar. Karena ya mereka tahu langsung ya siapa Ganjar Pranowo. Dan kita tahu lah gimana kiai-kiai Gus Baha, Gus Mus, yang kiai-kiai tirakat kalau kita sebut yang zuhud ya. Gus Baha ya rumah sampai ini Gus Mus ya gitu-gitu aja sampai sekarang kan ya. Kita berapa tahun situ. Jadi sangat zuhud, sangat tirakat nih memang. Dan orang-orang kayak gini kan nggak bisa dipesan. Nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli ya. Dulu ada yang bawa katanya uang 1 kardus ke Gus Mus, dibalikin sama Gus Mus. Jadi ini kiai-kiai tirakat. Dan menurut saya juga karena ya kalau Anda percaya ini pasti sudah ada isyarat langit. Tapi orang ini hadir ya berkumpul ya bukan karena dipesan, bukan karena ada yang menggalang ya kayak panggilan. Dan mereka tahu siapa yang mereka dukung, mereka saksikan karena mereka juga di Jawa Tengah. Kemudian juga mereka ngelihat juga Gus Yassin juga bersama Mas Ganjar. Kalau ada apa-apa ya pasti udah selek duluan nih 2 orang nih antara gubernur, antara wakil gubernur kan sering tuh sekarang mau pilkada tuh kan. Antara bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, gubernur dengan wakilnya kan beda-beda sekarang tuh karena beda partai politik lah dan sebagainya gitu loh. Ya, dan kita ngeliat ya ternyata Mas Ganjar ya mendapatkan kepercayaan itu gitu loh. Iya, dikasih amanat. Iya, gitu dikasih amanat itu ya. Jadi ini nanti tolong direalisasikan gitu. Dan Ganjar menerima dengan sangat terbuka. Itu Gus Ba sama Gus Mus ya. Ini kalau kita siapalah kalau saya lihat. Tapi memang luar biasa menurut saya bahwa seorang tokoh sekaliber Gus Baha dan Gus Mus gitu. Satu forum bersama Ganjar menitipkan amanat. Itu menurut saya sesuatu yang ini melampaui soal pilpres gitu loh. Ini soal kebangsaan gitu, soal kemajuan Indonesia dan soal-soal yang ya bukan hanya umat Islam yang menjadi sasarannya, tapi juga warga Indonesia, bangsa Indonesia gitu ya. Oke, Bung Guntur Romli, terima kasih atas obrolannya. Sama-sama. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Diminum. Ya, diminum.